Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Abna'i at-tullab wa banati at-talibat, para santri dan santriwati SMP Tahfidz Al-Ittiba yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di awal tahun ajaran baru, yaitu tahun 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 2020 hingga 2021. Kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh semangat dalam menimba ilmu agama, ilmu Allah yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi bimbingan dan taufik oleh Allah, serta kemudahan untuk senantiasa istiqamah dalam mempelajari agamanya, mengamalkan syariatnya, serta mendakwahkan dan mengajarkannya dengan niat ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW hingga kematian menjemput kita. Abna'i at-tullab wa banati at-talibat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini kita berada di tahun ketiga atau kelas 9, di mana kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran akidah tauhid dengan buku pegangan kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh. Kitabnya yang kita jadikan pegangan adalah Al-Mu'taqadu As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh, ya. Atau ya, dalam edisi terjemah, akidah sahih yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ini kitab yang akan kita pelajari di tahun ketiga, ya, di jenjang SMP. Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh, akidah sahih yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Adapun kelas 1 atau kelas 7, maka buku pegangannya adalah kitab tauhid untuk pemula. Kitab tauhid untuk pemula, ya, pelajaran tauhid untuk pemula, yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif, ya, pelajaran tauhid untuk pemula. Ini untuk kelas 1 SMP. Sedangkan untuk kelas 2 SMP, ya, buku pegangannya adalah kitab tauhid tingkat lanjutan. Sedangkan yang kelas 3 yang sedang kita pelajari atau yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Mu'taqadu As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh, yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Al Abdul Karim, hafizahullah ta'ala, ya. Kitab ini sangat penting untuk dijelaskan dan dipahami oleh kita semua dengan baik dan benar, karena berisi prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau, akidah para ulama-ulama Ahlus Sunnah yang senantiasa setia mengikuti jejak dan pemahaman Nabi SAW
dan juga para sahabat Nabi. Inilah akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang murni, yang bersih dari segala penyimpangan dan kesesatan. Akidah yang akan menumbuhkan keimanan yang benar dan kuat, serta keyakinan yang betul-betul kokoh dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah Islam yang benar yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam al-jannah, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Di dalam buku ini, ya, kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqadu, Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Al Abdul Karim menjelaskan perkara-perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, terutama para talibul ilmi, para pelajar, para penimba ilmu, apalagi orang-orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi dan mulia, ingin menjadi ad-da'iyah ilallah, juru dakwah yang senantiasa mengajak manusia kembali kepada Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, yang senantiasa taat dan tunduk terhadap perintah Allah, yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Orang-orang yang tidak memiliki akidah yang lurus dan benar sangat sulit untuk tumbuh dalam hatinya rasa cinta dan rasa takut sekaligus kepada Allah dengan rasa cinta yang benar, rasa takut yang benar. Sulit. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki akidah yang lurus dan benar dengan pemahaman yang sahih sangat sulit untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan akidah tauhid, untuk menjadi hamba Allah yang murni, yang senantiasa memberikan segala ibadah, segala amal saleh, segala ketaatan hanya untuk Allah. Sulit. Oleh karena itu mempelajari akidah tauhid sangat penting, bahkan hukumnya wajib, fardhu ain, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dengan belajar akidah tauhid yang benar, dengan manhaj yang sahih, maka kita bisa beribadah kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bisa selamat dari berbagai segala noda kesyirikan yang kecil maupun yang besar, yang samar maupun yang nampak. Ya, kita akan selamat dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam keyakinan kita, bersih dan selamat dari segala noda syirik, noda kekafiran kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang akidah Islam, maka sangat mudah untuk terjatuh dan terjerumus ke dalam kekafiran dan kesyirikan kepada Allah. Dia mengira sedang beribadah kepada Allah, dia mengira sedang menghambakan diri hanya kepada Allah, ternyata dia sedang menyekutukan Allah dengan makhluknya, sedang memberikan ibadah, ketaatan kepada selain Allah. Makanya banyak, ya, kita menyaksikan atau mendengar, ya, sebagian kaum muslimin yang tidak paham tentang akidah tauhid yang benar, mereka tatkala ditimpa suatu kesulitan, ya, berupa penyakit atau krisis ekonomi atau yang lainnya, ya, berupa musibah-musibah, maka mereka bersemangat untuk mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, pepohonan, bebatuan yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang diagungkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin, kepada dewa, kepada para wali yang sudah meninggal dunia, atau kepada para nabi dan rasul dengan memanggil-manggil nama mereka, dengan harapan mereka mampu menyelamatkan dari berbagai kesulitan dan musibah dan bencana. Itu adalah buah atau dampak negatif dari tidak memiliki pemahaman akidah yang benar, akidah yang lurus. Maka, ya, kita bersyukur kepada Allah dengan sebesar-besar rasa syukur yang telah diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk meluangkan umur kita atau sebagian waktu kita untuk talabul ilmi, mempelajari agama Allah, terutama ilmu agama yang berkaitan dengan akidah tauhid.
Karena inilah ilmu yang paling wajib. Ilmu yang paling wajib dipelajari dari ilmu-ilmu agama Islam. Oleh karenanya, para nabi dan rasul yang Allah utus kepada umatnya atau kepada manusia, hal yang pertama kali mereka ajarkan, hal yang pertama kali mereka dakwakan adalah akidah tauhid. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang Allah utus kepada manusia di muka bumi, ya, memulai dakwah dengan tauhid. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun Nabi Nuh berada di tengah kaumnya selama 950 tahun mengajak kaumnya untuk beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memperingatkan mereka dari segala bentuk kemusyrikan kepada Allah, penghambaan diri kepada makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Ya, Nabi Nuh alaihissalam Allah utus kepada kaumnya dengan mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah." Demikian pula Nabi Hud alaihissalam yang Allah utus kepada kaum Ad, Nabi Saleh alaihissalam yang Allah utus kepada kaum Thamud, Nabi Syuaib alaihissalam yang Allah utus kepada kaum Madian. Semua memulai dakwah kepada akidah tauhid, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Allah yang artinya kami mengutus kepada kaum Ad, yaitu Nabi Hud, saudara mereka yang bernama Hud. Lalu Hud berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah." Lihat, mengajak kepada tauhid. Demikian pula Nabi Saleh, "Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kami mengutus kepada kaum Thamud, saudara mereka yang bernama Saleh, Nabi Saleh. Lalu Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah." Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Dan kami mengutus kepada kaum Madian, saudara mereka yang bernama Syu'aib, yaitu Nabi Syu'aib. Lalu Nabi Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Sembahlah Allah saja. Kalian tidak punya sesembahan yang hak kecuali Allah." Demikian pula Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW, semuanya memulai dakwah di tengah umatnya kepada tauhid. Ya. Oleh karena itu, ya, belajar akidah tauhid hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan hendaknya dalam mempelajari akidah tauhid kita betul-betul bersemangat dan serius serta meluruskan niat kita hanya karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap wajah Allah, hanya ingin beribadah kepada Allah dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa selamat dari kesyirikan. Dan kita niatkan agar bisa mengajak keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dan manusia semuanya agar bisa merealisasikan akidah tauhid dalam kehidupan mereka di dunia sampai kematian menjemput mereka, sehingga kita semua bisa masuk surga bersama keluarga, karena hidup di dunia sampai mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak pernah menghambakan diri kepada makhluk siapapun. Inilah manfaatnya mempelajari akidah tauhid. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang lurus dan benar tentang akidah tauhid lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dijamin hidupnya bahagia, dijamin hidupnya selamat, dijamin hatinya merasa tenang dan tentram. Ya, karena orang-orang yang paling sengsara, orang-orang yang paling celaka adalah mereka yang tidak mentauhidkan Allah.
orang-orang yang senantiasa berbuat kekafiran, kesyirikan kepada Allah. Mereka adalah orang yang paling sengsara hidupnya, yang paling celaka dan binasa hidupnya. Mudah-mudahan ya dalam pertemuan-pertemuan ya yang akan datang, kita semua akan semakin bertambah ilmu kita dan pemahaman kita tentang akidah tauhid, akidah Islam yang benar dari sumber yang murni, Kitabullah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan, dan kesempatan untuk bisa mempelajari dan memahami dinul Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dengan manhaj yang sahih, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Nabi SAW bersama murid-murid beliau dari kalangan sahabat Nabi, lalu diikuti oleh murid-murid sahabat dari kalangan tabi'in, dan diikuti oleh murid-murid tabi'in dari generasi atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama sunnah yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar ya, dalam berdakwah, dalam mendidik, dalam beramal, dalam berakidah. Demikian muqaddimah pelajaran kita pada pertemuan perdana ini di awal tahun ajaran baru 2020-2021. Mudah-mudahan ya, kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.